Ayo belajar aksara Kawi. Sahabat yang budiman, kita berjumpa lagi dalam suasana yang berbahagia. Kali ini kita akan mencoba mengulas tentang peranan Kerajaan Majapahit dalam perdagangan maritim di kawasan Asia Timur, sekaligus mencoba membaca prasasti peninggalan zaman lampau yang beraksara dan berbahasa Kawi atau Jawa kuno. Sahabat yang budiman, pasti sebagian besar dari kita akan penasaran, apakah Kerajaan Majapahit pernah berhubungan atau pernah menjalin kerjasama dengan kerajaan yang ada di kawasan Asia Timur yang kita kenal sekarang bernama Korea maupun Jepang. Apakah mereka saling kenal antara satu dengan yang lainnya? Dan ternyata Majapahit memang pernah menjalin kerjasama dengan kerajaan yang ada di Korea maupun di Jepang. Bagaimana bentuk kerjasamanya? Mari kita coba ulas bersama. Sebelum itu, mari kita coba simak terlebih dulu kerajaan yang sudah sejak lama menjalin kerjasama dengan Kerajaan Majapahit. Dalam Kakawin Negara Kertagama karangan Mpu Prapanca, umumnya kerajaan ini terletak di kawasan Asia Tenggara. Dicatat bahwa Majapahit menjalin persahabatan dengan beberapa kerajaan di kawasan Asia Tenggara dan diberi nama sebagai Mitraka Satata. Bila diterjemahkan kata per kata adalah sebagai berikut. Mitraka adalah sebuah persahabatan, satata artinya satu tatanan atau satu perjanjian. Bila diartikan secara harfiah kira-kira artinya adalah sebuah persatuan negara sahabat yang satu tatanan atau satu perjanjian. Yah, mirip-mirip organisasi ASEAN di zaman ini. Kerajaan mana saja yang termasuk dalam Mitraka Satata tersebut? Mari kita coba telusuri pada Kakawin Negara Kertagama berikut ini, pada pupuh 15 bait ke-1. Nahanu wirning desantara kacaya desri narapati, tuhuntang syangka ayodiapura, cimutang Darmanagari, marutma muangring Rajapura, nguni wasihanagari. Ricampa Kambojanyat iya wana Mitraka Satata. Inilah nama negara asing yang mempunyai hubungan Siam dengan ibu kota Ayodhya, begitupun Darmanagari, Marutma, Rajapura, begitu juga Singanagari, Champa, Kamboja dan Yawana ialah negara sahabat yang satu tatanan. Sahabat yang budiman, pada sekitar tahun 1406 Masehi, Majapahit pernah mengirimkan utusannya ke negeri yang kita kenal saat ini adalah negeri Ginseng, yaitu Korea Selatan, bahkan ia juga diutus ke negeri Sakura, Jepang. Siapakah utusan tersebut, dan apa tujuannya dia diutus ke Korea Selatan dan juga ke Jepang? Berhasilkah dia dalam menjalani misinya? Sahabat yang budiman, inilah kisahnya. Pada tahun 1406 Masehi, sejumlah armada kapal jung milik Kerajaan Majapahit berlayar menuju ke negeri yang kita kenal sekarang ini sebagai Korea Selatan. Saat itu, yang memerintah adalah Kaisar Taejong dari Kekaisaran Joseon. Armada kapal jung dari Majapahit itu dipimpin oleh seorang Arya keturunan Cina bernama Chen Yanxiang. Siapakah Chen Yanxiang? Sumber tentang dirinya masih menjadi misteri. Para pakar sejarah menduga bahwa ia merupakan seorang keturunan campuran antara Cina dan Jawa, dan ia telah lama menetap di bumi Jawa.
Salah satu prasasti yang menyebutkan Paranakan adalah pada prasasti Kuti yang diterbitkan pada tahun 762 Saka dan disalin ulang atau tinulat pada era Majapahit. Bisa jadi Chen Yanxiang ini adalah seorang Paranakan yang ditugaskan oleh Raja Majapahit yang waktu itu adalah pada masa pemerintahan Raja Wikramawardhana. Menurut catatan Joseon, ia sendiri mengaku mendapatkan gelar sebagai Arya dari Majapahit. Adalah sangat berbahaya memberi tugas yang sangat penting itu diberikan kepada orang yang tidak ada sangkut pautnya dengan bumi Majapahit. Ia mesti ada hubungan ikatan darah dengan bumi Majapahit. Ia mestinya seorang tokoh Paranakan seperti yang dicantumkan pada prasasti Kuti. Karena misi yang dibebankan kepadanya adalah tidak main-main. Ia bersama awak kapalnya membawa panji-panji kerajaan Majapahit, yaitu membuka jalur hubungan perdagangan maritim ke kerajaan Joseon yang ada di Korea Selatan waktu itu dan ke Shogunan di Jepang. Kita kembali ke pelayaran armada kapal Jung Majapahit yang dipimpin oleh Chen Yanxiang. Saat itu, ketika armada kapal Jung Majapahit mencapai laut lepas di wilayah selatan Pulau Gunsan, mendadak dari arah kejauhan, Chen Yanxiang melihat serombongan kapal asing mendekat ke arah armada kapal Jung Majapahit. Tidak salah lagi. Itulah kapal para perompak Waigu yang terkenal bengis dan sangat meresahkan di samudra wilayah Asia Timur ini. Paman Rangga? Iya, Gusti. Lihat itu, Paman. Kapal para perompak Waigu. Kita bersiap-siap menghadapi kemungkinan yang paling buruk, Paman. Oh ya, Paman. Lindungi para wanita. Sedangkan aku akan berusaha mencari cara agar kapal kita dan awak kapal semuanya bisa selamat. Baik, Gusti. Kawan-kawan Waigu yang budiman, lihatlah itu, kapal-kapal Majapahit yang penuh dengan harta karun berusaha meloloskan diri. Cepat kita kejar sebelum kapal-kapal itu mencapai daratan Pulau Gunsan. Jangan sampai kalian gagal fokus. Ayo serbu! Serbu! Demikianlah pertempuran antara armada kapal Jung Majapahit melawan armada kapal perompak Waigu tidak dapat dihindarkan. Kedua belah pihak saling menghujani dengan anak panah, tombak, pedang, dan berbagai senjata lainnya yang saling beradu. Korban mulai berjatuhan di kedua belah pihak. Namun kawanan perompak Waigu sangatlah banyak. Mereka menyerbu bagaikan air bah. Melihat keadaan itu, Chen Yanxiang dengan segenap kemampuan berusaha menerobos kepungan armada perompak Waigu untuk meloloskan diri. Dan pada akhirnya, Chen Yanxiang berhasil meloloskan diri. Namun malang, puluhan awak kapal Chen Yanxiang tewas dan semua kargo barang-barang yang dibawa dari Majapahit berhasil dirampas oleh para perompak Waigu.